aku Nabila Kairunisa. Di sini aku membahas tentang urgensi integrasi nasional sebagai parameter kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, bentar deh. Parameter itu apa ya? Terus integrasi itu juga apa ya? Parameter itu adalah nilai yang mengikuti sebagai acuan. Jadi sebagai acuan dari sebuah negara tersebut yang akan menjadi nilai-nilai atau perilaku yang akan dilakukan dalam bangsa dan negara kita. Nah, sedangkan integrasi ini merupakan upaya dalam menyatukan seluruh komponen bangsa dan pemerintah beserta dengan wilayahnya. Integrasi ini seperti komponen-komponen ras, budaya, terus juga daerah-daerah, itu termasuk integrasi teman-teman. Terus juga upaya integrasi nasional ini tentu mempunyai beberapa tantangan seperti disintegrasi yang paling utama itu adalah disintegrasi. Terus juga berasal dari dimensi vertikal dan horizontal. Nah, untuk mengukur persatuan dan kesatuan, karena Indonesia ini kan banyak sekali keragaman ya, banyak sekali pulau, banyak sekali pemerintah daerah, itu tentu kita perlu suatu acuan atau parameter itu sebagai mengukur kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, parameternya kita itu adalah integrasi teman-teman. Integrasi ini melakukan pengukuran dengan berbagai pengujian, terus juga mulai dari budaya lama, nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Jadi persatuan penggabungan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, tapi tidak mengurangi nilai dasar dari Indonesia itu sendiri. Tapi pada nyatanya integrasi nasional ini itu tidak berjalan dengan lancar loh teman-teman. Banyak yang terjadi seperti disintegrasi tadi yang aku sebutin, kayak menghalangi persatuan bangsa. Jadi banyak sekali kerusuhan dan sebagainya itu dari disintegrasi. Itu yang namanya disintegrasi. Nah, istilahnya itu adalah integrasinya adalah menyatukan persatuan, sedangkan disintegrasinya adalah perpecahan. Perpecahan suatu bangsa yang akhirnya menjadi bagian-bagian terpisah. Dari bagian yang udah menyatu jadi bagian terpisah. Terus juga itu disebabkan karena adanya perilaku yang tidak adil dari pemerintah, terus mungkin dari politik atau mungkin dari internalnya itu sendiri. Nah, oke, kita bakal bahas lebih jauh lagi mungkin terkait dengan integrasi. Integrasi ini berasal dari dua kata, yaitu integrate dan nation, yang dimana artinya integrate itu adalah mempersatukan, sedangkan nationnya adalah bangsa, jadi integrasi nasional. Nah, pengertian integrasi ini itu ada secara politis dan antropologi. Secara politis itu berarti penyatuan berbagai kelompok budaya, sedangkan secara antropologi itu adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, gimana sih cara membangun integrasi nasional dalam Indonesia terutama? Cara kita yang paling utama itu adalah kita selalu mengenang tentang Indonesia itu sendiri. Bisa dengan hal-hal kecil seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Itu menjadi upaya kita dalam integrasi nasional, teman-teman. Nah, sedangkan integrasi nasional ini upaya tidak hanya melakukan pemerintah, tapi warga negaranya juga. Melalui pemerintah mungkin pembangunan yang adil, pembangunan yang setara dari daerah pertama hingga daerah yang lainnya. Itu menjadi upaya integrasi nasional. Sedangkan ada pula faktor penghambat dari integrasi nasional. Faktor penghambatnya itu apa sih? Mungkin kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat tersebut, terus juga kurangnya toleransi, itu bisa menjadi faktor penghambatnya teman-teman. Terus kurangnya kesadaran dari diri masing-masing terhadap suatu globalisasi, yang dimana itu bisa mengurangi nilai dasar dari Indonesia itu sendiri. Nah, adanya sikap ketidakpuasan. Jadi misalnya pemerintah daerah ini tidak puas dengan hasilnya, dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hasil itu. Mau itu cara kotor atau bagaimana, dia akan melakukan itu. Itu sebagai contoh kecil dan paling sering ditemukan. Itu bisa disebut dengan otonomi daerah nih teman-teman. Selanjutnya yang berbalikan dengan integrasi yaitu disintegrasi. Disintegrasi ini seperti musuhnya integrasi. Disintegrasi ini memang secara luas mereka adalah perpecahan suatu bangsa yang menjadi beberapa bagian saling terpisah. Jadi adanya kericuhan dalam bangsa sendiri itu termasuk disintegrasi. Penyebab disintegrasi sendiri tuh mempunyai banyak hal teman-teman. Ada mungkin dari kemampuan internal atau kualitas pribadi atau kita sebut dengan SDM dalam meliputi sistem pemahaman dan
perealisasian dengan nilai-nilai Indonesia, dengan nilai-nilai dasar Indonesia yang sebagai acuannya Indonesia. Selain itu, ada juga melalui kultural. Kulturalnya seperti sikap dan mental perilaku masyarakat yang melanggar nilai-nilai budayanya, itu sebagai disintegrasi, teman-teman. Terus juga struktural. Struktural ini itu berasal dari pemerintah, yang dimana rendahnya legitimasi, terus pelanggaran HAM, kekacauan ekonomi, dan sebagainya. Itu sebagai penyebab disintegrasi nasional, penghambat integrasi yang menjadi munculnya disintegrasi nasional. Oke, dari yang udah aku jelaskan sebelumnya, aku akan memberikan contoh dua, yaitu kasus agraria dengan kasus sampit. Agraria ini terjadi karena adanya hak yang dilanggar, yaitu hak kepemilikan atau hak penguasaan lahan. Nah, dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dari hal tersebut akhirnya menimbulkan dampak negatif melalui sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan akhirnya konflik ini menjadi luas dan menjadi perselisihan tidak hanya perorangan saja, tetapi golongan, terus juga sampai lembaga hukum. Nah, selain itu, untuk kasus sampit sendiri berasal dari etnis Dayak dengan etnis Madura yang berada di tahun 1991. Karena etnis Dayak dan etnis Madura ini mempunyai latar belakang yang sangat berbeda, mempunyai nilai-nilai yang dianut juga berbeda, itu membuat adanya ketegangan dan kericuhan yang ada karena tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Nah, dari dua kasus yang udah dicontohkan ini bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa pentingnya mengembangkan konsep integrasi untuk menyatukan visi misi di antara masing-masing masyarakat yang memiliki latar belakang yang kompleks nih, teman-teman. Atau yang paling mudahnya untuk kita adalah menerima, mengakui, dan memahami adanya perbedaan itu. Nah, selain itu bisa dilihat bahwa integrasi sebagai parameter kesatuan dan persatuan bangsa ini tentu sangat cocok dengan Indonesia itu sendiri. Nah, para ahli juga berpendapat bahwa memang Indonesia ini masih terlalu lemah dalam mengikat tali persatuan dan kesatuan, sehingga sering terjadinya disintegrasi. Memang disintegrasi itu tidak bisa hilang sepenuhnya, tetapi bisa dikurangi dan meningkatkan nilai integrasi itu sendiri. Nah, agar disintegrasi tidak semakin membesar atau memperluas, perlunya komitmen dan kehendak serta kesadaran individu dan masyarakat dalam keadilan bagi setiap pihak dan setiap wilayah, dan juga melakukan pembinaan dalam pendidikan. Pembinaan apa? Pembinaan integrasi nasional demi Indonesia itu sendiri, agar Indonesia tetap menyatu, agar Indonesia tetap mempunyai nilai-nilai yang positif, agar Indonesia tetap menjadi Indonesia yang satu menyatu. Mungkin segitu dulu. Terima kasih sebelumnya, dan aku juga mohon maaf banyak kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan. Jadi terima kasih banyak. Dadah.